Welcome back on Science on Tech Channel, teman-teman. Jadi masih di serial Golang Basic ya. Kita akan lanjutkan ke bagian control flow berikutnya, yaitu perulangan ya. Sebelumnya kita udah belajar tentang percabangan, ada if else, ada switch di situ gitu ya. Terus gue juga jelasin apa perbedaannya gitu ya. Sekarang kita akan masuk ke bagian perulangan, teman-teman. Ya. Sederhananya, perulangan ini adalah ketika teman-teman pengen mengeksekusi berulang kali gitu ya. Mengeksekusi kode atau blok kode yang teman-teman buat berulang kali gitu ya. Misalkan print hello world 10 kali misalkan gitu ya. Jadi daripada teman-teman bikin print hello world 10 kali gitu ya, blok kode print hello 10 kali, teman-teman lakukan aja looping gitu ya. Contoh misalkan. Jangan lupa di Golang itu ada entry point namanya ya. Silahkan dibuat dulu. Nah, kalau teman-teman punya begini ya, hello world gitu ya. Terus teman-teman jalankan gitu ya, keluar hello world. Nah, gimana kalau teman-teman pengen mengeksekusi hello world ini 10 kali? Apakah teman-teman copy paste 10 kali gitu ya? Ya, hasilnya bener jalan gitu ya. Tapi kalau misalkan dynamic gitu ternyata 11 kali ya, teman-teman berarti tambahin lagi gitu ya. Nah, ini ada satu prinsip yang harus dipegang teguh oleh software engineer ya, yaitu dry, don't repeat yourself. Jadi, ketika teman-teman melakukan hal yang berulang seperti ini gitu ya, usahakan untuk menggunakan looping aja teman-teman. Oke, contoh misalkan keyword looping di Go itu adalah for teman-teman, for ini. Oke, nah sebenarnya untuk melakukan looping bisa jadi nggak perlu pakai keyword gitu ya, bisa jadi menggunakan prinsip konsep rekursif ya. Tetapi rekursif ini akan gue bahas di bagian functions nanti ya. Di situ nanti akan gue jelasin detail-detail dari functions ya. Apa itu higher order functions, rekursif dan segala macam. Nanti di situ gitu ya. Oke, sekarang kita akan fokus menggunakan keyword yang ada di Golang dulu, yaitu for ini. Oke, nah kalau gue bikin ini ya, keyword for, terus pakai, jangan lupa ini ya, blok programnya. Jangan lupa bagian scoping ya teman-teman. Ingat, gue udah jelasin di bagian variabel dan scoping ya. Silahkan yang belum nonton, tonton dulu. Oke. Nah, di dalam blok scoping dari for ini gitu ya, di dalam blok dari scope ini, gua tulis gini, from println hello world gitu ya, hello world. Gua jalanin, lihat. Komputer gua akan melakukan printing hello world terus-terusan gitu. Lihat. Oke. Artinya apa? Artinya looping ini udah jalan, teman-teman. Jadi, hello world selesai, balik lagi ke hello world gitu ya. Contoh misalkan ya, gue bikin sleep di sini. Sleep itu jadi biar programnya tidur dulu gitu ya, nggak langsung muter-muter gitu ya. Sleep 1 detik aja ya, time second, from println selesai misalkan. Oke, go run main.go. Oops, sorry. Sleep 1 second. Oh sorry. Kok sleep lagi ya? 1 dikali time second dong. Oke. Nah lihat, setiap 1 detik tuh hello world selesai, hello world 1 detik selesai, hello world 1 detik selesai gitu ya. Oke. Artinya apa? Artinya functions ini gitu ya. Functions ini menjalankan perulangan gitu ya. Di dalamnya ada block looping gitu, yang mana nggak akan pernah selesai karena kita nggak ngedefine, kita nggak ngasih kondisi kapan dia harus selesai. Ya, kuncinya itu teman-teman. Oke, karena kita belum ngasih tahu ke program kita kapan looping ini harus selesai. Cara ngasih taunya gimana bang? Bisa pakai kondisi gitu ya, bisa pakai operator logika atau menggunakan keyword break. Oke, contoh misalkan ini gue break, gitu ya. Go run main.go. Hello world 1 detik selesai, break selesai, udah beres. Oke, ini kalau kita pakai keyword break gitu ya. Artinya kalau dalam ini ya ini nggak ada looping gitu ya, cuman jalanin sekali, abis itu break udah selesai gitu ya. Tapi yang harus teman-teman ingat, teman-teman punya keyword break untuk ngejebol atau membereskan si looping ini gitu. Itu yang harus teman-teman ketahui dulu. Oke, yang kedua bisa menggunakan looping teman-teman. Looping lagi. Operator logika ya. Jadi misalkan A, gitu ya, A sama dengan 1 misalkan. For A kurang dari 10, lakukan ini. Kalau misalkan A-nya udah sama dengan 10 gitu ya, lebih dari sama dengan 10, oke, maka selesai. Ingat ya, kalau pakai operator logika dan teman-teman store variabel gini gitu ya, ini teman-teman, kalau kita jalanin, ini akan tetap infinite looping teman-teman. Kenapa? Karena kita nggak sama sekali nggak nge-mutate gitu ya, kita nggak ngeganti variabel A ini teman-teman.
Bayang ya, ini akan dieksekusi lebih dari 10 kali gitu ya. Paham ya? Oke. Karena kita nggak nge-muted, kita nggak ngeganti si A ini di dalam program block looping kita. Ya. Berarti gimana Bang untuk nge-resolve-nya? Nge-resolve-nya adalah yaudah A increment A++ gitu. Oke, maka ini kalau gue ilangin dulu ya. Ini mulai dari 0 aja ya, biar dieksekusinya berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 10 kali berarti harusnya dieksekusi ya. Kita coba hello world, ini masukin A-nya di sini. Nah, lihat. Pas ya hello world-nya 10 kali ya, 0 sampai 9. Setelah itu beres, tidak ada infinite loop. Oke, bandingkan jika saya nah begini. Nggak ada proses mutating variable. Si A-nya akan terus 0 gitu, dan loopingnya akan terus berlanjut gitu kan. Ya karena A-nya selalu 0 gitu. 0 kurang dari 10, 0 kurang dari 10 gitu. Karena 0 akan selalu kurang dari 10. Paham ya? Makanya perlu ada mutating variable. Entah itu A++ gitu ya, atau A+2 misalkan. Berarti setiap kali looping berjalan, ditambah 2 gitu ya. Ya udah, ini pun bisa gitu ya. Ini pun nggak jadi infinite loop gitu. Oke? Paham ya? Nah, rata-rata teman-teman ada shorthand yang digunakan ketika teman-teman mau membuat looping seperti ini gitu ya, yang jelas-jelas mulai dari 0, misalkan 0 sampai berapa increment gitu ya. Nah, biasanya dipakai apa namanya? Ada konsep shorthand namanya ya. Jadi ditulisnya kayak gini. Ini gua hapus for I, biasanya pakai I ya. Si apa namanya? Counternya itu pakai I biasanya. I 0 titik apa namanya? Titik 2 koma gitu ya. Titik koma. Terus I kurang dari berapa, misalkan 10 gitu ya. Terus I++. Oke, from println hello world misalkan. Oke, go run main.go. Lihat, hello world sebanyak 10 kali. Ini gue tambahin lagi I ya. Nah, 10 kali. Ya. Ini pun ya, misalkan nggak plus-plus nih, misalkan plus 2 misalkan. Ini juga nggak masalah, teman-teman. Tuh. Ya, jadi teman-teman bisa nulis untuk shortnya seperti ini. Tapi ingat ya, masalah scoping, teman-teman. I yang di sini ya, I yang di sini ini hanya berlaku di dalam block loopingnya aja. Maka kalau gue print di sini ya, println I, ya, ini nggak akan jalan, teman-teman. Tuh lihat. Undefined I. Karena Golang taunya si I ini hidup hanya di dalam blok ini aja gitu. Ya, bandingkan dengan proses looping A sebelumnya. Ya, gue kan tadi bikin gini ya, A 0 gitu ya, for A kurang dari 10 gitu ya. Terus from println hello world ke A gitu ya. Terus di bawahnya A++. Oh, ininya biar nggak error, ini gua hapus dulu. Oke, nah lihat, ya jalan ya. Jadi yang A-nya jalan, yang I-nya jalan nih. Tapi bedanya teman-teman, kalau gua print di sini A, ya, tuh lihat, nggak error. Beda sama yang I tadi ya. Kalau ini I-nya gue hidupin, nih, dia error. Kenapa? Karena ini I ini out of scope. I ini hanya hidup di dalam blok ini, teman-teman. Ya, jadi perhatikan masalah scoping ya. Jadi kapan teman-teman harus pakai seperti ini dan kapan teman-teman harus pakai seperti ini ya. Jadi selain tadi shorthand gitu ya, teman-teman juga harus perhatikan masalah scopingnya. Apakah kita memerlukan A ini di dalam level functionsnya gitu ya, level yang selevel dengan dia, atau kita hanya perlu variabel ini hanya untuk counter loopingnya aja gitu ya. Catatan gua, kalau teman-teman hanya perlu ini hidup di dalam block functionsnya gitu ya, gunakan yang ini, gunakan yang di atas. Karena prinsip apa namanya, konsep lain gitu ya di dalam pemrograman itu, ketika apa namanya, teman-teman ngoding gitu ya, usahakan bikin global variabel sekecil mungkin, sesedikit mungkin. Oke, itu untuk menghindari terjadinya clash nama variabel gitu ya, terus kebingungan apa namanya, passing gitu ya. Itu nanti bisa di solve juga dengan pure functions, tapi nanti detailnya tentang functions nanti ya. Jadi sekarang yang harus diperhatikan untuk looping ini adalah masalah tadi ya. Ini adalah penulisan shorthand-nya gitu ya. Terus berikutnya adalah masalah scoping ya. Teman-teman harus perhatikan counternya itu diperlukan di dalam scope variable, di dalam scope loopingnya gitu ya, atau di luar scope loopingnya diperlukan juga gitu ya, atau yang selevel dengan si variabel ini gitu, itu diperlukan juga atau enggak gitu. Paham ya? Oke.